Halo saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya, Jonathan Simanjuntak SH, advokat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi ilmu pengetahuan kepada saudara-saudara sekalian tentang apa saja hak-hak tersangka maupun terdakwa pada saat proses penyidikan dan penuntutan di pengadilan. Tetapi sebelum saya menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian tentang apa saja hak tersangka maupun terdakwa tersebut, saya ingin menjelaskan kepada Anda terlebih dahulu definisi daripada tersangka. Tersangka menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, di sana dijelaskan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, ia diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik. Apabila perlu, maka ia dapat dikenakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kedudukan tersangka atau terdakwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai subjek, di mana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang bermartabat, manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri. Seseorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati oleh pemeriksa dengan alasan bahwa dia telah melakukan sesuatu kesalahan. Kenapa tidak boleh dengan sekehendak hati oleh pemeriksa? Karena negara kita, negara Indonesia, menganut asas praduga tak bersalah, asas presumption of innocence, yang artinya seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia telah bersalah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat, dan harga diri, serta hak asasi yang tidak dapat dirampas dari dirinya. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan hak-hak kepada tersangka maupun terdakwa. Apa saja hak-hak dari tersangka maupun terdakwa tersebut? Yang pertama, hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan penuntut umum segera dimajukan ke pengadilan untuk segera diadili perkaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Itu yang kedua. Jadi tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepada dirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik ataupun hakim. Jadi tersangka maupun terdakwa berhak secara bebas tanpa tekanan, berhak secara bebas memberikan keterangan kepada penyidik maupun hakim. Jadi tidak boleh ditekan. Itu sudah dijamin oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang keempat, jika tersangka atau terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa
berhak untuk setiap waktu mendapatkan juru bahasa. Jadi kalau dia tidak mengerti bahasa Indonesia, dia berhak untuk mendapatkan juru bahasa. Jika dia bisu, tuli, dan tidak dapat menulis, maka dia harus berhak mendapatkan penterjemah, orang yang biasa atau yang pandai bergaul dengan dia setiap hari. Jadi pejabat pemeriksa itu wajib memberikan dia penterjemah. Tapi jika dia tuli, bisu, tapi dia dapat menulis, nah segala pertanyaan-pertanyaan itu dibuat secara tertulis, dan nanti si tersangka atau si terdakwa tersebut dia menjawabnya juga dengan secara tertulis. Nah, itu adalah hak dari tersangka maupun dari terdakwa. Terus yang kelima, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang diatur di dalam undang-undang. Jadi tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum pada saat pada setiap dia diperiksa. Terus yang keenam, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tersangka maupun terdakwa berhak secara bebas memilih penasihat hukumnya. Jadi kalau dia mampu untuk membayar penasihat hukum, dia berhak memilih siapa saja, boleh, tidak boleh dibatasi. Sesuai yang dia mau, ya boleh dia pilih untuk menjadi penasihat hukumnya. Yang ketujuh, berhak untuk mendapatkan penasihat hukum dari semua pejabat yang bersangkutan dalam semua tingkat pemeriksaan jika tersangka diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun. Jadi jika tersangka atau terdakwa itu diancam dengan pidana mati, jika diancam dengan pidana 15 tahun atau pidana mati, maka dia berhak, dia harus mendapatkan penasihat hukum. Jadi pejabat itu harus memberikan dia seorang penasihat hukum untuk mendampingi dia pada saat dia diperiksa. Yang kedelapan, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Jadi tersangka ataupun terdakwa berhak menghubungi penasihat hukumnya. Jadi si terdakwa itu tidak bisa dibatasi jika dia ingin berkomunikasi, ingin menghubungi penasihat hukumnya. Yang kesembilan, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. Jadi dia berhak mendapatkan kalau dia ada sakit, dia berhak mendapatkan dokter atau berobat ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya, saudara-saudara sekalian. Dia berhak untuk mendapatkan dokter pribadinya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tersangka itu juga berhak mengajukan pra peradilan ke pengadilan jika dia tadi keberatan dengan penetapan tersangkanya. Dia berhak mengajukan pra peradilan kepada ketua pengadilan atas penetapan tersangkanya. Jadi jika dia keberatan dengan penetapan tersangka oleh penyidik, dia berhak mengajukan pra peradilan atas penetapan tersangkanya tersebut. Itu saudara-saudara sekalian yang dapat saya sampaikan. Masih banyak lagi hak-hak daripada tersangka atau terdakwa. Yang penting jika saudara mengalami permasalahan hukum, saudara dapat berkonsultasi dengan saya atau menghubungi saya
untuk menyampaikan permasalahan saudara sekiranya saya dapat membantu saudara. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Ikuti terus video saya. Sampai jumpa. Terima kasih.